Banyak dijelaskan ulama ya, tidak pernah Nabi kami mengkonfirmasi nama Paulus. Jedor. Ya, dah tuh datanya saya bukakan data Yasin. Oke? Jadi kalau tafsir itu pendapat yang mungkar gitu ya. Terserah kalau Anda mau pakai, yang jelas Nabi kami tidak pernah mengkonfirmasi namanya Paulus. Oke? Berkaitan tentang Pak Pendeta ya, apakah Nabi Muhammad pernah ketemu Allah? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj, beliau langsung menerima perintah sholat tanpa perantara malaikat Jibril. Ya, makanya ada tuh di dalam perintah Al-Quran kami, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu tanpa perantara, Pak Pendeta. Ya, tanpa perantara gitu. Terus Anda jangan berpikir ya Al-Quran itu diturunkan semua di dalam goa, kagak ya, tapi diturunkan di luar goa juga ya. Di dalam goa itu cuma 5 ayat, sisanya di luar goa. Kan Al-Quran 6.000 lebih tuh ya ayatnya. Oke? Contoh ketika gencatan senjata dengan kafir Quraisy, turun Quran surah An-Nahl ayat 25 ayat 125 ya, itu bukan di dalam goa turunnya. Jadi kayak gitu Pak Pendeta, pahami Al-Quran kami itu ya. Saya udah bantah tuh ya, udah bantah apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta. Dan terkait masalah Paulus lagi nih Pak Pendeta, saya sangat senang Anda menampilkan kisah para rasul 9. Berarti Anda mengakui Paulus itu adalah nabi palsu. Karena begini Pak Pendeta ya, nih camkanlah ya, kata Yesus, aku sudah mengatakannya lebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata ya, apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun dan janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya ya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Pas banget Pak Pendeta ya, membukakan di sini Paulus mengaku melihat cahaya ya. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, di sini Pak Pendeta, ini kejadiannya di Damaskus kan ya, dekat Damaskus nih ya, padang gurun. Lalu Paulus ngaku bertemu Yesus. Apa katanya? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa kau kuaniaya itu? Tetapi bangunlah, pergi ke dalam kota, di sana dia akan dikatakan kepadamu apa yang kamu harus kamu perbuat. Jadi begini Pak Pendeta ya, kalau kita lihat ya di sini ya, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ini ciri-ciri nabi palsu yang dikatakan Yesus sama ya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya ke arah barat. Betul saja apa yang dikatakan oleh Yesus, akan muncul nabi palsu. Nabi palsunya ketemu aku, ngaku-ngaku, terus dia seperti lihat cahaya kilat. Nah, ini adalah Paulus Pak Pendeta. Apakah Anda bisa bantah bahwa nabi palsu itu bukan Paulus? Di sini jelas nabi palsu yang dimaksud oleh Yesus adalah Paulus. Coba bantah saya dengan data. Karena apa? Ciri-ciri yang disebutkan di Matius ini lengkap ya, lengkap. Ia ada di dalam bilik. Paulus pun juga pernah masuk penjara. Silakan. Baik. Oke. Ketawa dulu dong. Kubal Bali Pak Ustadz, malam ini Kubal Bali ya. Ini keren banget nih data saya ini Pak Ustadz ya. Anda datanya nggak jelas. Kalau data saya nih ya
Jelas ya nih. Ya Pak Ustadz ya. Anda mau tergoncang silakan tergoncanglah ya. Saya ulang sekali lagi. Silakan timernya Pak Ustadz ya. Ya, ya, baik. Ya, jadi nih, ya, ahli-ahli tafsir mengatakan Isa alaihissalam mengutus 2 orang rasul dari kaum Hawariyun ke Antioquia. 2 orang rasul itu bernama Yahya dan Bulus atau Paulus, dan utusan ketiga bernama Samun atau Simon Petrus. Pak Ustadz mau percaya atau tidak, ini tafsir dari Islam, bukan saya yang buat. Ini tafsir surat Yasin oleh Syekh Hamami Zada. Ternyata Allah pernah mengutus Paulus, tetapi saya tidak menemukan Allah mengutus yang namanya Muhammad. Artinya apa? Muhammad itu nabi palsu. Kenapa? Karena dia ketemu dengan jin. Ini Sirah Nabawiyah nih. Kitabmu semua yang kutampilkan, dataku A1 semua Pak Ustadz, bukan data abal-abal ini. Jadi di sini bisa kita buktikan bahwa memang Muhammad itu rasul palsu. Tidak pernah diutus oleh Allah. Hanya klaimnya, tidak pernah ketemu dengan Allah, tidak pernah menerima wahyu dari Allah. Ini dia, ya, dia ketemu dengan jin sampai dia ketakutan. Kalau hilang rasa takutnya, kemudian beliau diselimuti hingga hilang rasa takutnya. Kalau ketemu Allah, dia nggak mungkin takut. Tapi karena ketemu malaikat yang berupa jin, maka dia ketakutan. Jadi Muhammad dapat wahyu itu bukan dari Allah, tapi dari jin. Itu dia, catat baik-baik teman-teman ya. Tap-tap layar sambil kasih gift kalau ada. Ya, Muhammad bukan Rasul Allah, tapi diutus oleh malaikat yang namanya jin. Dan ini diperkuat dengan ya Al-Ankabut 29. Kami anugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Kami jadikan padanya keturunannya kenabian, kitab, serta kami berikan kepadanya balasan di dunia. Sesungguhnya di akhirat dia benar-benar termasuk orang-orang saleh. Nah, Muhammad tidak ada berasal dari sanad keturunan Ibrahim, Ishak, Yakub. Kalau memang dia keturunan dari Ishak, Yakub, buktikan kepada saya. Mungkin Pak Ustadz mengatakan, oh dia keturunan Ismail. Coba tunjukkan data kepada saya untuk memvalidasi kerasulan Muhammad. Dia keturunan dari Ismail. Coba tunjukkan kepada saya sanadnya. Ya, kalau di sini yang memiliki validasi sebagai nabi hanya keturunan Ibrahim, kalau di kitab kami Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau Pak Ustadz mengatakan, oh Ismail juga ada, tunjukkan sanadnya kepada saya bahwa Nabi Muhammad punya sanad keturunan dari yang namanya Ismail. Jadi jelas-jelas dia nabi palsu, rasul palsu. Kalau terkait Pak Ustadz dengan Matius yang dikutip itu, jadi apabila aku berkata kepadamu, lihat ya ada di padang gurun. Yang di padang gurun siapa? Yang di padang gurun itu Muhammad. Ya, atau lihat ia ada di bilik, dan janganlah kamu percaya. Yang ada di bilik siapa? Ini Muhammad ini. Ya, dia ada di sana, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut, sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelaknya anak manusia pada hari kedatangannya. Ini bukan Paulus, karena ini adalah, ya saya buka ya 1 Petrus 2, sebentar ya, 2 Petrus 2 ayat. Ini nih, nabi palsu ini seperti ini. Jelas dituliskan di Alkitab kami bahwa memang ya nih Pak Ustadz, ya data saya A1 semua. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu.
Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat dan membinasakan. Bahkan mereka menyangkal penguasa ini telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Siapa nabi yang hawa nafsu? Muhammad. Ya, saya nanti jawab nafsunya seperti apa. Muhammad. Ini dia. Silakan Pak Ustadz, bantah atas saya. Silakan. Oke, teman-teman. Jangan tergoncang Pak Ustadz. Melawan Kristen. Tenang aja, jangan napasnya ngos-ngosan. Jadi ya teman-teman, mana waktunya Pak Pendeta? Jadi ya teman-teman, Pak Pendeta ini nggak ngerti dia itu yang mana jin, yang mana malaikat, kan kayak gitu ya? Nggak ngerti dia yang mana jin, yang mana malaikat. Ya, kalau jin kan diciptakan dengan api, kalau malaikat dengan nur, cahaya, kan kayak gitu. Nah, yang datang kepada Nabi itu bukanlah jin, tapi dikonfirmasi adalah malaikat Jibril. Makanya saya bawakan Quran surah An-Najm, in huwa illa wahyu yuha. Kan kayak gitu. Mau dibantah apa lagi, mau muter seperti apa lagi, gak bakalan bisa lagi. Ya kan? Karena apa? Al-Quran adalah hukum tertinggi di dalam agama Islam. Ya teman-teman, seperti itu Pak Pendeta. Terus tentang masalah silsilah Nabi Muhammad, Pak Pendeta, ya Pak Pendeta, nabi-nabi di luar bangsa Israel ada Pak Pendeta, ada. Contoh Abraham, dia bukan Yahudi dan bukan Nasrani gitu, dan itu juga tercantum di Al-Quran kami. Ya, jadi jangan heran Anda kalau ada nabi di luar Israel gitu. Ingat itu, ya. Nah, berkaitan tentang masalah Paulus tadi, saya mau rujak Paulus dulu ini Pak Pendeta, ya. Gini, kalaunya untuk masalah kata Anda, mana sih silsilahnya Nabi itu sampai ke Ibrahim, silsilahnya di mana? Harus diakui silsilahnya, maka saya mau bertanya kepada Anda, mana silsilah Paulus? Ya, Nabi itu kan silsilahnya jelas kata Anda. Saya mau tanya, mana silsilah Paulus? Oke? Tolong dijabarkan. Kalaunya kita ya teman-teman di dalam agama Islam, silsilah Nabi Muhammad dapat banyak kita ya referensi-referensinya gitu. Banyak. Tapi kalau silsilah Paulus ini mana? Mana coba? Kan seorang nabi harus jelas statusnya. Nah, apakah betul si Paulus ini mengaku sebagai nabi? Nah, nih teman-teman semuanya, mari ya. Saya tampilkan dulu ya. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Pada waktu itu, bentar ya. Nggak fokus nih, kenapa nih? Hayo Pak Ustaz. Pada waktu itu, kenapa ini HP ya? Itu kena jin itu kafenya. Astagfirullah. Kena jin yang mengutus Muhammad itu. Nah, nih teman-teman, Kisah Para Rasul 13 ya, saya baca aja nanti saya benerin. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi ya dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kiren, dan Menahem yang diasuh dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Saulus ini dia ngaku sebagai nabi ya teman-teman. Nah, makanya kata Yesus ya, jangan kamu percaya terhadap nabi palsu. Dia ada di padang gurun ya, ada di padang gurun. Nah, di wilayah Damsyik, kan kayak gitu. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bahwa dia ketemu kilat ya di padang gurun, nggak pernah gitu.
Gak pernah Nabi Muhammad ngaku kayak gitu. Jadi ciri-ciri Nabi palsu, kata Yesus, dia bertemu dengan Yesus, ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus, lalu melihatnya seperti kilat. Nabi Muhammad gak pernah gitu ya teman-teman ya. Hanya Paulus gitu ya ciri-ciri yang dikatakan oleh Yesus. Jadi begini Pak ya, saya mau tahu dulu apa yang Anda katakan tadi bahwa nih di Matius 24. Menurut Anda siapa ini? Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, ya, janganlah kamu ke situ. Atau lihat ia ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Paulus masuk penjara pernah Pak, ya. Oh habis ya? Ya tanggapannya ini kayak gimana Matius 24 ini? Silakan. Oke. Siap. Oke. Jadi ya silakan waktunya Pak Ustaz. Silakan. Oke silakan ya. Silakan. Oke. Ya baik. Jadi Pak Ustadz, yang biasa dibilik itu bukan Paulus, tetapi Nabi Muhammad. Ngapain dia dibilik, Pak Ustadz? Dibilik dia. Mohon izin Pak Ustadz ya, saya bukan menghujat ya. Ini Bukhari ya 260. Apa ini judulnya? Bersetubuh dengan istri lalu mengulanginya lagi atau menggilir istri-istrinya dengan sekali mandi. Ini pekerjaan Nabi, bukan Paulus. Yang dibilik itu di kamar Pak Ustadz, bukan di penjara. Dibilik ngapain? Iya itu istri-istri beliau 11 orang digilir Pak Ustadz siang malam, kerjanya di kamar terus. Ini dia ini ya. Ini saat itu jumlah istri beliau 11 orang. Ya, dikatakan di sini istrinya pada waktu sama semalam. Ya, istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari. Saat itu jumlah istri beliau 11 orang. Ini yang dibilik ya. Hari-hari kerjanya dibilik di kamar. Pak Ustadz, Bukhari ini Sahih. Nih, Sahih Bukhari 260. Kalau Paulus dibilik bukan dibilik beginian. Dia dipenjara karena dia Rasul yang diutus Yesus. Dan itu sudah dijelaskan di Kisah Para Rasul tadi. Kisah Para Rasul yang 9 itu sudah menjelaskan bahwa Rasul Paulus itu akan dianiaya, ya kan? Ya akan difitnah, akan dihujat. Sudah itu dijelaskan itu ya. Dikatakan di sini ya nih, data saya ini A1 ya. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung. Makanya dia dipenjara, bukan dibilik seperti ini nih ya. Siang malam kerjanya dibilik. Masa Rasul begini? Nih Bukhari 260 ya. Masa Rasul nih adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari. Saat itu jumlah istrinya beliau 11 orang. Ini digilir, dibilik terus. Nah ini dia, bukan Paulus. Paulus itu dia rasul yang diutus oleh Yesus. Makanya dia teraniaya di penjara. Bukan seperti Muhammad ini diutus jin, diutus iblis Pak Ustadz. Data saya A1. Kalau berbicara Pak Ustadz tentang tentang asal usul dari Muhammad itu usia kecil, bayi sudah ditinggal bapaknya. Jadi nggak punya orang tua dia. Yatim piatu Pak Ustadz. Gimana sih Pak Ustadz ini? Ya Muhammad ketika dia bayi ya, sudah ditinggal oleh orang tuanya. Bahkan dia itu disusukan oleh wanita Yahudi. Ya Pak Ustadz. Jadi sebentar ya datanya saya tunjukkan ya. Bahwa
Muhammad itu ya dia tidak punya keluarga. Tanya saya, ya saya tanya Pak Ustadz, tunjukkan di Quran Anda ya orang tua ataupun turunan dari Muhammad dari Ismail. Pak Ustadz tidak bisa tunjukkan. Kalau saya Pak Ustadz, Paulus itu orang Yahudi. Nih saya tunjukkan ya. Paulus itu orang Yahudi ya. Saya tunjukkan ya. Nih ya sebentar. Dia orang Yahudi ya. Orang Yahudi. Taurat ya Yahudi, Farisi juga. Kenapa nih? Ya, nih, ya. Oke, ya. Sebentar Pak Ustadz. Ya, jadi Paulus itu Pak Ustadz, ya, memang orang Yahudi, tidak seperti Muhammad, bukan orang Yahudi. Ya, banyak data Pak Ustadz yang mencatat itu nih, banyak sekali nih datanya ya, bahwa Paulus itu ya orang Yahudi, bahkan dia diasuh atau dididik oleh Gamaliel. Sebentar Pak Ustadz, ini saya tunjukkan, ini bagian terakhir ya. Ya, oke. Ya, setelah berkata demikian orang-orang itu dengan banyak perbedaan paham. Ya, nih. Sebentar Pak Ustadz ya. Jadi Pak Ustadz, Paulus itu orang Yahudi. Sementara Muhammad bukan orang Yahudi. Makanya Alan Kabut itu tepat. Dia bukan Rasul. Silakan. Bantah data saya Pak Ustadz. Jangan ngos-ngosan. Aduh kok ngos-ngosan. Oke. Pak Ustadz ini dari tadi ngos-ngosan terus. Biasa aja Pak Ustadz. Oke. Aduh. Pak Pendeta, saya harap narasinya nggak perlu menghujat gitu ya, Pak Pendeta. Ya, karena kalau yang seperti itu saya pun bisa, Pak Pendeta, bisa. Tidak saya. Ada, Pak Ustadz. Iya, ini pun juga data nih. Ya, nantilah. Saya tunjukkan ya sama Anda. Saya mau bantah dulu sih sebenarnya, ya tentang masalah siapa yang dibilik. Yang bilik itu adalah penjara. Ya, Rasul Paulus pernah masuk penjara. Ya. Pernah masuk penjara. Dia ngaku orang Parisi, kan kayak gitu. Ya, jadi Paulus itu dibilik gitu. Jadi Pak Pendeta nggak cocok kalau diarahkan ke Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad punya rumah bukan bilik ya. Kayak gitu ya Pak Pendeta ya. Jadi yang bilik penjara ya adalah Paulus. Terus Pak Pendeta, kita samakan aja ya dengan data yang di laptop saya. Di bilik itu ya sampai di sini dia nih di dalam bilik ya. Ia ada di dalam bilik Pak Pendeta ya. Makanya menurut Yesus Paulus itu nabi palsu. Terus nih teman-teman kita lihat dulu ya. Nih teman-teman. Ya, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Ya, dan di sini teman-teman, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Pak Pendeta, pertanyaan saya, siapa nabi palsu yang datang ke murid-muridnya Yesus, siapa? Coba 2 Petrus 2 ada nabi palsu ya yang datang ke murid-muridnya Yesus, siapa? Demikian pula di antara kamu ada guru-guru palsu ya. Ayo, gimana? Tolong dijawab, siapa nabi palsu, guru palsu yang ketemu dengan murid-muridnya Yesus? Oke? Nah, kalau narasi yang tentang masalah Nabi Muhammad begini di dalam bilik, Nabi Muhammad sudah saya bantah ya, bukan di dalam bilik, tetapi beliau mempunyai rumah gitu ya. Teman-teman sebentar ya, nih saya ambil lagi nih ya data saya. Aduh, santai Pak Ustadz, tuh ngos-ngosan. Biasa saja. Bukan.
Oke, di sini saja teman-teman ya. Kita dapat melihat ciri-ciri yang dikatakan oleh Yesus ini di kisah para rasul 9 tadi ya. Saya nggak mau buka lewat HP, tapi lewat sini aja. Teman-teman semuanya, ya. Nah nih, ciri-cirinya sama ya dengan yang dikatakan oleh Yesus menemui cahaya, ya kan ya? Menemui cahaya, ya sama, ketemu dengan cahaya ketika perjalanan ke Damsyik. Damsyik wilayah apa? Padang gurun, ya. Padang gurun, oke? Jadi itu si nabi palsu, Pak Pendeta, ya. Kalau yang seperti itu Pak Pendeta, nih, saya pun juga bisa. Apa yang dilakukan Paulus di dalam bilik, ya, atau apa yang dilakukan Yesus? Nih. Yesus punya istri. Istriku yang paling muda ialah Maria, berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat burit Maria. Oh indahnya. Ini udah mulai menghujat ini Ustaz ini. Data Ini data Pak Pendeta. Data ini. Saya tunjukkan hadis loh dengan Iya. bukumu. Iya, saya kan juga tunjukkan Markus nih. Ini Markus nih. Main kau. Makanya narasinya yang benar gitu. Saya pun juga bisa gitu. Ayo kita kembali ke narasi ilmu. Hadis. Ya. Ya saya juga nunjukin Markus. Di Google itu kau tunjukkan. Ini Alkitab Sabda. Mana Alkitab Sabda? Oh. Buka coba Alkitabnya. Kamu ini. Kubal balik kau malam ini. Ya. Dah, habis waktu giliran saya. Wah. Oke. Habis waktu ya? Iya dong. Makanya jangan menghujat Pak Ustadz. Ngos-ngosan kau kubuat. Nanti bisa putus urat napasmu. Ayo, waktu. Jangan gelap-gelapan begitu. Masuk bilik kau. Aduh. Baik. Kubal balik kau malam ini Pak Ustadz. Nih. Saya tunjukkan dulu ke Pak Ustadz. Nanti kau bilang lagi nih karangan ini ya, nih ya. Jadi Nabi itu ia dilahirkan nih Pak Ustadz dalam keadaan yatim. Bapaknya Abdullah meninggal ketika ibunya mengandung 2 bulan. Lalu ia diasuh oleh kakeknya Abdullah Muthalib dan disusukan sebagaimana tradisi Arab pada waktu itu kepada seorang wanita dari Bani Sa'd bin Bakar bernama Halimah binti Abu Zuhair. Jadi kalau kau Pak Ustadz nanya orang tua Paulus, tanya dulu orang tua Muhammad nih. Dia yatim piatu, usia 2 bulan, bahkan disusukan bukan ibunya tapi disusukan oleh wanita bernama dari Bani Sa'd, namanya Halimah binti Abu Zuhair. Ini sirah nabawiyah, bukan buku saya nih. Gimana Pak Ustadz ini? Nah kalau Paulus dia benar-benar orang Yahudi, saya tunjukkan nih. Ya kita bicara nih ya Pak Ustadz ya, nih ya. Sekalipun nih ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 nih orang Yahudi. Coba tunjukkan data kepada saya Muhammad disunat kapan? Ya, nih disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Nah, inilah rasul itu dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi orang Farisi itu Pak Ustadz, itu sebuah jabatan yang betul-betul paham hukum Taurat. Orang Farisi itu banyak. Nah kalau tadi berbicara bilik itu kamar Pak Ustadz, bukan kamar penjara. Kamar itu yang saya sebutkan tadi di Sahih Bukhari 260. Saya nggak usah ngomong lagi, nanti Pak Ustadz terguncang. Iya, di situ siang hari di bilik itu dia. Gimana Pak Ustadz ini? Nih Paulus ya disunat pada hari ke-8. Coba tunjukkan saya kalau memang Muhammad itu Rasul, disunatnya kapan? Buktikan dari Quran Anda. Dari bangsa Israel.
buktikan bahwa dia dari bangsa mana, dari suku Benyamin, buktikan si Muhammad suku mana, orang Ibrani asli, orang mana dia? Ya tunjukkan nih, ini riwayat nih dari Rasul Paulus, Filipi pasal 3 ayat 5 atau 4 sampai 5. Dia orang ahli Taurat. Ahli Taurat itu satu jabatan yang betul-betul sangat terpandang keilmuannya. Dia scholars, ya, ahli, diasuh oleh Gamaliel. Saya tunjukkan ya Pak Ustadz, bahwa Paulus itu diasuh atau dididik oleh Gamaliel. Gamaliel, iya, nih sebentar ya. On cam Pak Pendeta, mukanya mana Sebentar, sih? ini on cam ini, sebentar. Mau tunjukkan data kok. Ya, Gamaliel. Nih, saya tunjukkan ya, bahwa Paulus itu dididik oleh Gamaliel. Nih kan saya tunjukkan data ini ya. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kami, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah seperti kamu semua pada waktu itu. Inilah kehidupan riwayat daripada Paulus. Pendidikannya jelas, dia dididik oleh Gamaliel. Kalau sekarang nih kelasnya itu profesor dia ini sekarang ini. Nah, Muhammad siapa yang didik? Dia nih nggak ada pendidikan nih ya. Saya baca ulang kembali ya teman-teman. Saya tidak menghujat sama sekali, tapi data saya A1 ya. Ini coba dilihat ini. Ya, mana tadi sudah hilang ke sini ya. Bentar Ustaz, malah kehilang. Bahwa dia tadi sudah saya tunjukkan tidak punya orang tua, tidak sekolah, ya, nih, tidak sekolah. Kenapa? Karena orang tuanya meninggal. Ya, makanya Paulus itu orang Farisi itu tingkat pendidikannya tinggi, paham betul Taurat. Nah, coba tunjukkan kepada saya dari suku mana yang namanya Muhammad ini. Apakah dia Yahudi atau bukan? Silakan tunjukkan. Demikian. Baik, teman-teman. Oke, saya on cam ke depan. Sebentar biar, tapi jangan terguncang bos. Biasa saja ya. Data saya A1 ya. Nih, saya tidak pernah menghujat karena data saya A1. Silakan. Oke, silsilah Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Gabib bin Galib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Nabi Ilyas ya bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Nabi Ibrahim ya, kayak gitu ya Pak Pendeta. Aduh, jelas gitu ya silsilah. Dulu, buka kitabnya. Ini sampai Adam, sampai Adam. Dari Silakan mana? Anda udah ya, gini aja dah. Saya ambilin. Oke. Nih literasi Islam ya. Dari literasi Islam saya. Oke. Silsilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya, nasab Muhammad hingga Adnan. Nasab Nabi Muhammad dapat ditelusuri hingga Adnan, yang merupakan salah satu tokoh penting dalam silsilah beliau. Urutan keturunannya adalah sebagai berikut: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sampai ke Nabi Ibrahim. Ya. Aduh. Pakai data dong, jawab. Pakai data dong, jawabnya ya. Sekarang Pak Pendeta giliran saya. Sekarang ya, saya minta Paulus itu keturunannya dari mana, bin siapa saja, seperti itu yang saya minta. Bukan dia dididik di Parisi oleh seorang raja, enggak kayak gitu saya minta. Binnya siapa? Binnya siapa? Kalau Nabi Muhammad kan Anda pertanyakan tuh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Muhammad bin Abdullah nih, bin Abdul Muthalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf. Sekarang Paulus bin siapa gitu. Adakah sampai ke Abraham? Coba ya. Kayak gitu. Saya harus kembalikan terus Pak Pendeta. Kelakuan Paulus ini ya, memang
betul-betul dah Pak Pendeta, sesuai dengan hawa nafsunya dia. Ya. 2 Korintus 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Paulus itu perampok. Ya. Jemaat-jemaat lain telah kurampok katanya. Dia menurutkan hawa nafsu, ya. Nabi palsu itu hawa nafsu untuk merampok, mengambil hak orang lain. Ah, kayak gitu tuh, ya. Jadi Pak Pendeta, saya cukup menjawab tentang masalah Nabi Muhammad SAW, ya. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Pak Pendeta bahwa Paulus itu adalah nabi palsu. Anda belum jawab siapa nabi palsu yang datang kepada murid-muridnya Yesus itu siapa, sesuai dengan 2 Petrus 2 itu. Ayo, siapa itu? Coba dijawab lah, ya. Dijawab. Sebentar ya teman-teman, saya buka data nih, ya. Nih, teman-teman, Paulus ini kan juga ngaku nabi, ya. Ya, dia ngaku nabi, ya. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi, ya, dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kiren, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Paulus itu nabi, ya, ngaku nabi. Lalu apa kata Yesus? Jangan percaya, ya, jangan pernah percaya, camkanlah kalau ada yang mengatakan Mesias di sana dan di sini itu adalah nabi palsu. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu terlebih dulu, kata Paulus, kata Yesus. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia di padang gurun, janganlah kamu pergi, lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Paulus pernah masuk penjara. Bilik penjara, ya, bilik penjara. Terus Paulus pun mengaku, ya, ketemu dengan kilat yang sesuai dikatakan oleh Yesus. Ayo, ayo, ada bantahan Anda tentang ini? Ada enggak? Coba saya bertanya deh, kalaunya Paulus itu bukan nabi palsu, sejak kapan Tuhannya Nabi Musa menubuatkan Paulus? Kapan? Kapan? Coba dijawab silsilahnya dan kapan Tuhannya Nabi Musa menubuatkan Paulus. Silakan, ya. Ustaz terguncang. Sudah apa, Ustaz? Ya. Oke. Baik. Ya. Siap. Jadi Pak Ustadz, saya sudah jelaskan ini dari Sinar Sirah Nabawiyah, bukan buku saya, itu buku ente, ya. Ini buku ente, nasab kelahiran dan penyusuan Nabi SAW. Ini nasabnya ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, namanya Syaibatul Ham bin Hisham bin Abdul Manaf, nama Bugarib bin Kosi, dan seterusnya. Ya, tidak ada di sini sampai dia keturunan Ismail. Pertanyaan saya tadi, tunjukkan data di Quran Anda atau di hadis Anda, Muhammad itu turunan Ismail. Kalau dia tidak turunan Ismail, dia nabi palsu. Kalau dia tidak keturunan Yehuda atau Yahudi, dia keturunan nabi palsu. Kan sudah saya jelaskan tadi. Ya, Al-Ankabut 27. Nah, itulah batas nasab Rasulullah yang telah disepakati. Selebihnya dari yang telah disebutkan masih diperselisihkan. Tapi hal yang sudah tidak diperselisihkan lagi ialah bahwa Adnan termasuk anak Ismail, Nabi Abdullah bin Abraham, kekasih Allah. Gak ada Muhammad itu keturunan daripada Israel. Gak ada, ya. Kemudian tadi saya sudah jelaskan, ia dilahirkan dalam keadaan yatim. Bapaknya Abdullah meninggal ketika ibunya mengandung 2 bulan. Lalu diasuh kakeknya.
dan disusui oleh Halimah binti Abu Juaib. Ini sirah nabawiyah. Saya tidak karang-karang. Artinya apa? Bahwa Muhammad itu tidak jelas kerasulannya. Saya katakan tadi, Paulus itu orang yang disunat pada hari ke-8 dari orang Yahudi. Kapan Muhammad disunat? Kapan? Tunjukkan datanya. Muhammad disunat kapan? Ya, itu Pak Ustadz belum jawab. Kalau dia rasul, dia mesti ada data disunat. Nah, kalau ya, saya jelaskan kepada kita semua, kalau Paulus disunat ya pada hari ke-8 ya, Galatia tadi ya, sebentar, Filipi pasal 3 tadi ya. Gimana sih kita ini diskusi berbasis data kok? Saya ini ya dikatakan di sini di Galatia ya kan. Nah, saya tunjukkan lagi ya di Galatia pasal 3 ya ayat yang keempat. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8. Nih, seperti yang dijanjikan kepada Abraham dari suku Benjamin. Muhammad dari suku apa? Pendirianku terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ini pendirian. Artinya dia punya pemahaman yang kuat kepada Taurat. Ya, itu dia. Bagaimana dengan Muhammad? Kapan disunat? Dari suku mana dia? Datanya mana? Ya, nggak ada data tadi yang jelas. Kesukuannya, sanatnya tidak jelas. Gitu loh Pak Ustadz. Coba buktikan kepada saya. Saya ini orang akademik ya. Selalu berbasis data. Terkait dengan 2 Petrus 2 ayat 24 ya. Sudah jelas kok di situ. Tidak ada merujuk ke Paulus itu. Nggak ada merujuk ke Paulus ya. Nih nabi-nabi palsu terdahulu. Nih dataku ini bejubel nih ya. Nih. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Berikan masukan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Yang memberikan ajaran yang membinasakan siapa? Muhammad. Maryam 71 di situ dituliskan bahwa orang-orang Islam itu masuk neraka semua, binasa. Nih, di sini sudah ada. Bahkan mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ya, banyak orang kan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Saya tadi kalau ulang takut Pak Ustadz terguncang. Dibilik dengan suami, dengan istrinya. Nih, Bukhari 260. Gitu Pak Ustadz. Oke. Pakai data. Jangan terguncang Pak Ustadz, kita cuma diskusi. Ya. Gitu. Silakan. Semangat Pak Ustadz, semangat. Aduh Pak Pendeta, beberapa pertanyaan saya nggak dijawab melulu. Nggak ada jawabannya. Dari tadi saya minta mana silsilah Paulus, kagak dijawab. Ya, siapa yang datang ke tengah-tengah muridnya Yesus, dia adalah nabi palsu, kagak dijawab. Makanya kehabisan narasi Anda kan. Terlalu banyak membaca itu, akhirnya nggak terjawab lagi apa yang saya pertanyakan. Ya, nih ya Pak Pendeta, saya jawab dulu milik Anda ya. Mana dalilnya Nabi bersunat? Baik. Min karomati Allah an wulidtu maktunan walam yaro ahadun sawati. Termasuk bagian dari kemuliaan dari Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan. Ya. Oke. Terus ini silsilah Nabi Muhammad. Hadza kitabun sirah. Oke? Nih. Saya ambil dari NU online nih, ya. Huwa Muhammad ibnu Abdillah ibnu Thalib, ya.
Ibnu Abdi Thalib sampai ke bawah. Ya, sampai ke nih, ya. Sampai ke mana tadi diminta Pak Pendeta tadi? Nih. Ya. Ismail bin Ibrahim. Kok hilang dia? Kemana dia teman-teman? Astagfirullah.